Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dan di sini juga saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan Islam zaman kekhalifahan di Spanyol. Untuk itu, saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Novairul Izzayati sebagai moderator dan ada dua teman saya, yaitu yang bernama monggo Mbak Putri Eka Octavia dan Siti Robiatul Hasanah. Sebelumnya, di sini izinkan kami mempresentasikan materi kami. Untuk yang pertama, presentasi ini akan dibacakan oleh Mbak Putri Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam zaman kekhalifahan di Spanyol meliputi, yaitu yang pertama, proses masuknya Islam ke Spanyol, yang kedua yaitu proses pembangunan dan kemajuan di Spanyol, yang ketiga, keadaan pendidikan di Spanyol, yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Lanjut, Mbak. Yang pertama yaitu proses masuknya Islam ke Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun 711 Masehi di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Dengan tujuan secara umum untuk membawa rahmat bagi seluruh alam dan secara khusus untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat di daerah ini. Hal ini dilakukan karena pada saat Islam masuk ke Spanyol, keadaan sosial, politik, dan ekonomi Spanyol dalam keadaan menyedihkan dan kejahatan sudah lama berkecamuk. Spanyol merupakan provinsi Kekaisaran Romawi. Ketika Kekaisaran Romawi diserbu oleh bangsa Teotonik, harapan dan keadaan yang lebih baik sirna, bahkan keadaannya semakin memburuk. Negeri itu terpecah menjadi sejumlah negara kecil. Selama Islam berada di Spanyol, telah memainkan peranan yang besar, baik dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban, ilmu-ilmu agama, filsafat, sains, musik, kesenian, dan lain-lain. Bagi bangunan fisik seperti istana raja, gedung pusat pemerintahan, dan lain-lainnya mengalami kemajuan pesat. Lanjut, Mbak. Yang kedua, proses pembangunan dan kemajuan di Spanyol, yaitu pada periode 755 sampai 912, wilayah Spanyol berada di bawah pemerintahan yang bernama Amir, yang tidak lagi tunduk kepada Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertamanya adalah Abdurrahman al-Dakhil, karena dialah salah seorang keturunan Bani Umayyah yang lolos dari kejaran penguasa Bani Abbas pada saat perebutan kekuasaan di Damaskus. Khalifah selanjutnya adalah Hisham I, Hakam I, Abdurrahman al-Ausad, Muhammad ibnu Abdurrahman, Muzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada masa pemerintahan inilah Spanyol mengalami kemajuan baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Lanjut, Mbak. Pada masa Abdurrahman al-Dakhil, misalnya, dilakukan pembangunan Masjid Cordova dan sekolah di kota-kota besar Spanyol. Yang kedua yaitu pada zaman Hisham, dilakukan pembenahan dan kodifikasi hukum Islam. Sementara itu, Hakam dikenal sebagai arsitek dan pemburu dalam bidang militer, dan dialah yang memprakarsai pembentukan tentara bayaran di Spanyol. Yang ketiga yaitu Abdurrahman al-Saud dikenal sebagai penguasa yang cinta pada ilmu pengetahuan. Yang keempat, Abdurrahman al-Dakhil menjadikan Cordova sebagai ibu negara yang menjadikannya sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan
kesejahteraan di seluruh Eropa. Lanjut, Mbak. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Siti Robiatul Hasanah. Baik, selanjutnya yaitu B pada periode 912 sampai 1013 Masehi. Spanyol dipimpin oleh pemerintah yang menggunakan gelar khalifah. Pemerintah yang menggunakan gelar khalifah ini antara lain Khalifah Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Khalifah yang memerintah pada periode ini adalah Abdurrahman Al-Nasir atau 912 sampai 960 Masehi. Hakam II 961 sampai 976 dan terakhir Hisham II 976 sampai 1009 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol memperlihatkan kemajuan dan kejayaannya yang luar biasa, sehingga dapat menandingi kemajuan dan kejayaan Daulat Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova, berbagai bidang studi, astronomi, geografi, kimia, sejarah alam, matematika, kedokteran, filsafat, dan hukum. Selanjutnya. Keadaan pendidikan di Spanyol antara lain ditandai dengan berdirinya masjid di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Titik pendidikan di Spanyol, baik tingkat dasar maupun menengah pada umumnya diberikan di masjid-masjid menjadi basis sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum. Titik di masjid itu para ulama dengan ulama, para ulama dengan para murid, dan para murid dengan para murid bertemu untuk saling memberi dan menerima ilmu pengetahuan, dialog, diskusi, dan melakukan munazarah dan peradaban ilmiah. Selanjutnya, Mbak. Metode dan pendekatan belajar. Mengajar yang berlangsung di masjid ini banyak bertumpu pada teater sentris dan menganggap ilmu sebagai sesuatu yang sudah final dan menjadi otoritas seorang ulama yang telah diakui. Dengan metode dan pendekatan ini, maka guru memegang peranan lebih dominan dibandingkan dengan peranan yang dimiliki oleh siswa. Titik di masa sekarang, model pembelajaran di masjid ini dikategorikan sebagai bentuk lembaga pendidikan non-formal. Al-Hakam membuka 27 sekolah di Cordova, yang semuanya berbasis di masjid, dan membebaskan seluruh siswa dan biaya atau dengan kata lain gratis. Adapun kesejahteraan guru atau ulama yang mengajar adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Universitas Cordova yang didirikan oleh Abdurrahman III juga mengambil tempat di masjid yang telah dilengkapi dengan fasilitas asrama untuk siswa dan gurunya, air bersih, dan perlengkapan lainnya, sehingga menghabiskan biaya sekitar 601.537 dinar atas setara dengan 2,6 triliun untuk masa sekarang. Maha Guru dan guru-gurunya menjadikan Universitas Cordova sebagai pusat kebudayaan Eropa. Siswa-siswanya berdatangan dari berbagai pelosok Eropa untuk belajar pada dokter-dokter yang masyhur. Baik, akan saya lanjutkan. Hakam II yang sering disebut sebagai Al-Ma'mun dari Barat. Selain sebagai seorang kolektor buku dan pendiri lebih dari 70 perpustakaan, ia juga mendirikan sejumlah lembaga pendidikan tinggi di Spanyol. Selain itu, ia juga memiliki perpustakaan yang menampung hasanah ilmiah sekitar 400.000 buku, bahkan ada yang mengatakan 600.000 buku yang didaftar dalam 44 katalog tebal dan secara cermat dan hati-hati diseleksi oleh para penyalur buku yang ahli dari semua pasar buku Islam. Keadaan pendidikan di Spanyol selanjutnya ditandai oleh perkembangan dalam bidang kurikulum. Fikih misalnya, merupakan mata pelajaran yang pokok
dan mendominasi kurikulum pada pendidikan formal. Dan penetapan kurikulum ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Hal yang demikian terjadi disebabkan karena khalifah dan keluarganya amal menentukan dalam penyediaan dana dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan lembaga-lembaga pendidikan. Hasan Lunggulung misalnya menyebutkan dengan perkembangan ilmu tafsir, qiraah, tajwid, ilmu hadis, mustahalah al-hadis, ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, dan tasawuf ilmu, bahasa dan sastra Arab dengan berbagai cabangnya, yaitu ilmu bahasa, ilmu nahwu, sorof arut, ilmu sastra, ilmu balaghah, dan ilmu kritik sastra, ilmu sejarah dan sosial, seperti ilmu sirah, peperangan, ilmu biografi, ilmu sejarah, politik sosial, ilmu jiwa, ilmu pendidikan, ilmu akhlak, sosiologi, ekonomi, dan tata krama, geografi, perencanaan kota, ilmu falsafah, logika, debat, diskusi, ilmu-ilmu murni, dan matematika. Untuk yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulannya. Untuk yang pertama, bahwa pendidikan Islam pada dinasti Islam di Spanyol tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kekuasaan politik pemerintahan. Pada saat politik pemerintahan Islam di Spanyol berada dalam konsolidasi yang kukuh, serta kepemimpinan yang kredibel, visioner, dan progresif, dunia pendidikan Islam di Spanyol juga mengalami kemajuan sebagaimana kemajuan yang dicapai pendidikan Islam di berbagai aspek pendidikan, kelembagaan, kurikulum, guru, sarana prasarana, pembiayaan manajemen lulusan, serta berbagai pendukung pendidikan lainnya, seperti perpustakaan dan pusat-pusat kajian mengalami kemajuan yang luar biasa. Untuk yang kedua, bahwa kemajuan pendidikan Islam pada dinasti Islam di Spanyol telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan kebudayaan dan peradaban dunia di Eropa dan di Barat, khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum seperti fisika, matematika, astronomi, kedokteran, geografi, dan sosiologi. Ilmu-ilmu ini mereka ambil dari Islam dan mereka kembangkan lebih lanjut sesuai dengan visi, misi, dan tujuan hidup mereka. Maka Eropa dan Barat dapat mencapai kemajuan yang menghuni kemajuan Islam dan selanjutnya. Baik, ini adalah presentasi perwakilan dari kelompok 6. Jika ada yang kurang berkenaan atau ada yang salah kata, kami kelompok 6 memohon maaf atas sebesar-besarnya. Sebelum presentasi ini saya tutup, izinkan kami untuk meminta maaf apabila dalam presentasi kita kurang dalam penyampaiannya, kurang dalam pembawaannya. Cukup sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.